Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan seminar hasil praktik industri yang berjudul Perbaikan Piston Rod Mesin Decoiler di PT Bumi Lancang Kuning Pusaka, Kampar Riau. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Yohanes selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan praktik industri, dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dan juga abang-abang yang mana telah bersedia menjadi audiens pada seminar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Setia dengan NIM 180 70 35 898. Adapun tujuan dari praktik industri ini yaitu untuk mengetahui pengertian serta fungsi dari mesin decoiler. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab kerusakan pada mesin decoiler. Yang ketiga, mengetahui proses perbaikan mesin decoiler. Selanjutnya, adapun manfaatnya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan pekerjaan secara tim. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan melakukan perbaikan pada mesin decoiler. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan maintenance pada mesin decoiler. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, mengenal komponen mesin decoiler. Yang kedua, membahas penyebab kerusakan dari mesin decoiler. Yang ketiga, mengetahui proses perbaikan dari mesin decoiler. Selanjutnya, latar belakang dari perusahaan, yaitu yang pertama, kita bisa lihat ada gambar rangka atap menggunakan kayu, dan ada rangka atap yang menggunakan baja ringan, yang dimana di zaman sekarang perkembangan industri baja ringan semakin maju dan kebutuhan akan produk seperti atap, truss, reng, furing, dan hollow semakin banyak, terutama untuk sekarang berbahan baja ringan. Dan rangka atap seperti ini dapat kita lihat pada perumahan modern, dan material baja ringan lebih sering digunakan karena material sebelumnya yang berbahan kayu sudah sulit dicari. Apalagi banyak kelebihan dari baja ringan untuk dijadikan rangka atap, yaitu anti rayap, anti karat, lebih tahan lama, dan bersifat ringan, sehingga pada pemasangannya lebih mudah. Hal ini menjadi solusi baik dalam dunia pembangunan dan konstruksi, dan oleh karena itu juga PT Bumi Lancang Kuning Pusaka akhirnya didirikan pada tahun 2003. PT Bumi Lancang Kuning Pusaka merupakan perusahaan manufakturing yang bergerak di bidang produksi spandek, truss, reng, furing, dan juga hollow. Dengan pemasaran berskala nasional, perusahaan yang berdiri pada tahun 2003 ini berlokasi di Kabupaten Kampar, Riau, yang pada awalnya hanya bermodalkan beberapa buah mesin roll forming untuk memproduksi, namun sekarang telah memiliki 6 pabrik yang tersebar di Indonesia. Salah satunya ada di Kabupaten Kampar, Riau. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang produknya. Produk yang dihasilkan oleh PT Bumi Lancang Kuning Pusaka. Yang pertama adalah furing. Furing ini pada umumnya digunakan untuk pembuatan kuda-kuda pada atap dengan beban yang ringan. Misalnya pada genteng metal, asbes, spandek, dan jenis atap ringan lainnya. Selain itu juga, furing bisa digunakan untuk dudukan plafon serta partisi kaca atau jendela. Selanjutnya ada hollow. Hollow merupakan jenis material yang tidak utuh atau berlubang di bagian tengahnya ini. Hal ini menjadikan baja ringan hollow lebih mudah dirangkai dan dibentuk menjadi sebuah rangka. Selain diaplikasikan sebagai rangka partisi, hollow juga dimanfaatkan sebagai rangka plafon. Selanjutnya ada truss. Truss ini adalah rangka atap yang memiliki fungsi sebagai penahan atap. Sebagai penahan atap dari tekanan yang diberikan atap itu sendiri.
Dalam perkembangan zaman, rangka atap pun ikut berkembang. Yang biasanya dulu bahan yang digunakan adalah balok kayu. Seiring perkembangan zaman, mulai digantikan oleh bahan baja ringan. Dan selanjutnya ada reng. Reng adalah sebuah batangan baja ringan yang digunakan sebagai dudukan atap dari sebuah rangka atap. Kadang reng disebut sebagai profil B, namun orang di lapangan biasa menyebutnya sebagai baja ringan reng. Fungsi dari reng ini sama seperti reng pada rangka kayu, yaitu untuk tempat bertumpu atap atau penutup atap. Dan reng ini juga berfungsi untuk mengikat kuda-kuda baja atau tras baja ringan dalam pembuatan atap rumah atau bangunan. Selanjutnya ada atap. Atap adalah penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam, dan yang diproduksi di PT BLKP ini menggunakan bahan baja ringan. Selanjutnya proses pengolahan di PT Bumi Lancang Kuning Pusaka. Yang pertama melalui proses input coil, yaitu coil plat truss, melalui mesin slitting, mesin decoiler, mesin roll truss, melalui quality control, dan juga ada proses packing atau pengemasan. Dalam proses ini ada dua jenis coil yang digunakan, yang nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Yang pertama adalah coil plat truss. Coil ini digunakan pada 4 jenis produk. Yang pertama furing, reng, hollow, dan juga truss. Dan biasanya pada coil ini yaitu berupa gulungan plat yang memiliki panjang dan beratnya itu mulai dari 3 ton kalau untuk plat truss, furing, reng, dan juga hollow ini, serta memiliki ketebalan 0,75 mm. Selanjutnya adalah coil plat deck. Pada coil plat deck ini bahan dasarnya untuk pembuatan baja ringan atap atau deck, yaitu berupa gulungan plat yang panjang dan dengan berat mulai dari 5 ton serta memiliki ketebalan 0,4 mm hingga 0,6 mm. Coil ini tidak melalui mesin slitting, dia langsung menuju mesin decoiler. Dan coil ini dimasukkan pada mesin decoiler menggunakan forklift. Kalau untuk coil plat truss, dimasukkan ke mesin decoilernya dengan menggunakan hoist crane. Selanjutnya ada mesin slitting, yaitu adalah mesin operasi pemotongan yang memotong gulungan besar material menjadi gulungan dengan lebar yang lebih kecil. Seperti ini bentuknya. Mesin ini juga termasuk dalam pengerjaan dingin, di mana tidak dilakukan proses peningkatan temperatur. Dan pada mesin slitting terjadi proses pembelahan gulungan menjadi 7 bagian coil yang ukuran lebarnya sama, dan di mana hasil pembelahan ini digunakan untuk proses pembentukan truss, hollow, reng, dan juga furing. Selanjutnya mesin decoiler. Dan di PT BLKP ini mesin decoiler terdiri dari 2 jenis dan peruntukannya juga beda-beda. Yang pertama untuk produk furing, truss, reng, dan juga hollow digunakan decoiler manual. Kalau untuk atap atau deck digunakan mesin decoiler seperti yang ada di gambar. Mesin decoiler ini adalah mesin operasi penggulungan yang menjadi tempat gulungan besar material serta menjadi tempat penggulungan gulungan coil. Mesin ini biasanya digunakan bersama dengan mesin roll forming
mesin slitting, dan juga mesin potong sejenisnya. Dan kapasitas dari decoiler ini biasanya terdiri dari 3 ton, 5 ton, 8 ton, 10 ton hingga 15 ton. Dan pada PT BLKP digunakan 2 jenis, yaitu pada kapasitas 3 ton sampai 5 ton untuk furing, truss, hollow dan ring, dan 5 ton ke atas sampai 8 ton itu untuk produk atap atau deck. Selanjutnya adalah proses pembentukan plat yang memasuki mesin roll truss dan juga mesin roll band deck. Kalau untuk mesin roll truss digunakan untuk proses pembentukan produk furing, truss, hollow dan juga ring. Sementara mesin roll band deck digunakan untuk pembentukan atap. Proses pencetakan ini atau pembentukan dengan mesin roll forming ini biasanya terdapat roll dash. Roll dash ini yang seperti bentuk silinder ini atau gulungan ini, yang dimana roll dash sendiri untuk pembentukannya berbentuk bertingkat, yang dimana awalnya dari gulungan tersusun dengan komposisi bendingan yang bertingkat. Proses pembendingan dilakukan dengan bendingan bertingkatnya yang berbeda-beda. Jadi tiap tingkat ini mulai dari awal sini sampai ujung sana itu berbeda-beda bentuknya. Selanjutnya adalah quality control, yaitu adalah pengecekan atau biasa disebut juga pengendali mutu. Biasanya hal ini sangat diperlukan dalam berbagai sektor industri seperti manufaktur contohnya. Dan di BLKP ini quality control itu dilakukan dengan memeriksa secara visual produk mana yang tidak sesuai dengan standar penjualan, baik secara ukuran maupun secara bentuk. Seperti di atas ini pengukurannya dilakukan untuk menentukan apakah ukuran dari produk sudah sesuai. Dan di bawah ini adalah produk setelah melalui pengecekan di mana produk ini tidak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya ada proses packing atau pengemasan, yang dimana proses ini menggunakan alat strapping band. Alat yang ini, alat strapping band yang bisa disetting secara manual maupun otomatis. Pada alat ini terdapat bagian panel yang mengatur settingan panjang pengikatnya dan pengaturan mode pemotongan tali ikatnya. Jadi seberapa panjang tali ikat yang kita butuhkan. Dan di bawahnya ada proses pemuatan produk atau barang yang akan dipasarkan. Pemuatan ini digunakan forklift untuk memasukkan barang ke dalam truk. Selanjutnya penjelasan yang kali ini saya bahas adalah mesin decoiler. Mesin decoiler adalah mesin operasi penggulungan yang menjadi tempat gulungan besar material serta menjadi tempat penguluran gulungan. Mesin ini biasanya digunakan bersama dengan mesin roll forming, mesin slitting, dan mesin potong selama bahan tersebut dapat dimuati di mesin decoiler. Kapasitas decoiler biasanya adalah 3 ton, 5 ton, 8 ton, 10 ton, dan 15 ton. Pada mesin decoiler terjadi proses penggulungan bahan atau coil menjadi 4 bagian coil dengan ukuran lebar yang sama, yang dimana hasil dari pembelahan ini untuk proses pembuatan truss, ring, furing, dan hollow. Selanjutnya, sistem kerja dari mesin decoiler.
Decoiler merupakan mesin penggulung ulang koil yang telah dibelah saat proses mesin slitting. Pada proses ini didapatkan gulungan koil dalam lebar yang telah ditentukan, dan proses penggulungannya mulai dari perintah panel yang mengoperasikan mesin decoiler, dan pada saat on, sensor akan memberi perintah ke kontaktor motor pompa hidrolik untuk menyala dan membuka valve, dan motor listrik akan memutar oil pump yang berfungsi untuk memompa oli. Lalu karena valve terbuka, maka tekanan oli dari oil pump akan diteruskan ke motor hidrolik untuk memutar motor hidrolik sehingga decoiler dapat berputar sesuai dengan arah yang diinginkan. Komponen dari mesin decoiler, yang pertama ada silinder hidrolik. Silinder hidrolik merupakan sebuah aktuator mekanik yang menghasilkan gaya searah, dan bagian ini mendapatkan gaya dari fluida bertekanan. Di dalam silinder hidrolik terdapat piston silinder yang terhubung dengan rod yang dapat bergerak maju dan mundur, tergantung sisi mana yang diisi oleh fluida. Sehingga silinder hidrolik dapat memutar tapak silinder sesuai dengan arah yang diinginkan. Selanjutnya ada flow control valve atau katup pengatur aliran. Bagian ini berfungsi untuk mengatur tekanan oli yang masuk ke komponen silinder hidrolik. Selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik yaitu berfungsi untuk memutar pompa oli atau oil pump. Lalu ada oil pump. Oil pump ini berfungsi untuk memompa oli ke valve. Selanjutnya ada panel yang merupakan tempat untuk pengoperasian mesin decoiler, baik pengaturan settingannya, dan operator ini dapat menghidupkan dan mengatur kecepatan putar pada tap silinder. Tapak silinder adalah merupakan tempat gulungan koil, dan tapak silinder dapat diatur besar kecilnya sesuai dengan diameter tong koil yang dimasukkan. Selanjutnya ada piston rod. Piston rod sendiri atau silinder piston rod itu berfungsi untuk menggerakkan polos tapak silinder. Pada salah satu ujung piston rod terkoneksi langsung dengan piston silinder, dan sisi lainnya terkoneksi dengan bagian lain yang menggerakkan polos. Jadi bagian inilah yang meneruskan gaya yang timbul akibat tekanan fluida pada piston silinder. Dan ini adalah penutup silinder, cover silinder, yaitu berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida yang berada pada ruang sisi piston rod. Selanjutnya ada piston silinder, yaitu piston ini berhubungan langsung dengan fluida dan memiliki luas penampang tertentu. Luas penampang ini ketika diberi tekanan fluida pada salah satu bagiannya, maka akan terjadi gaya tertentu. Selanjutnya ada piston rod. Piston rod adalah salah satu bagian utama dalam mesin decoiler atau juga pada silinder hidrolik. Piston rod sendiri adalah batang baja berbentuk silinder yang umumnya pejal. Inilah yang meneruskan gaya yang dihasilkan oleh fluida bertekanan, sehingga menciptakan tenaga atau gaya pada sebuah silinder hidrolik. Dan fungsi dari piston rod ini menahan untuk meneruskan gaya yang dihasilkan. Piston rod sendiri terbuat dari material baja yang kuat dan dilapisi dengan krom, sehingga tampak di sini mengkilat, dan krom sendiri dapat mengurangi kemungkinan berkarat yang dapat mengganggu kinerja dari piston rod. Dan umumnya jika terjadi kerusakan pada material atau piston rod, biasanya ada retak atau crack dan goresan, atau yang paling parahnya patah, maka akan dilakukan perbaikan. Kalau untuk retaknya, dilakukan perbaikan berupa proses pembubutan atau repairing, dan juga akan dilakukan pengelasan pada piston rod. Dan itu akan masuk ke maintenance-nya, yaitu preventive maintenance.
Maintenance yang dilakukan nih yaitu perawatan yang berkala yang dilakukannya berupa melakukan pembersihan mesin. Inspeksi ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan pergantian suku cadang jika sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dan jika kerusakannya sudah cukup besar. Dan biasanya preventive maintenance ini dilakukan secara berkala, yaitu bisa bulanan, mingguan, harian, atau tahunan. Dan untuk piston rod sendiri, dan biasanya pada mesin decoiler sendiri, untuk preventive maintenance-nya dilakukan 6 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Maintenance yang dilakukan adalah melakukan pelumasan pada bearingnya agar tidak aus. Dan ini alat dan bahan yang digunakan. Yang untuk melepas silinder hidroliknya, alat yang digunakan adalah kunci pipa. Dan untuk membongkar silinder hidroliknya ada kunci 19, kunci 22, dan kunci L. Selanjutnya pada alat yang digunakan selanjutnya adalah APD. Ada 2 jenis yang digunakan, yaitu untuk membongkar silinder hidrolik, yaitu ada helm dan juga sarung tangan. Dan untuk proses pengelasan ada helm pengelasan dan juga sarung tangan las. Mesin produksi yang digunakan adalah hoist crane, mesin gerinda, las OAW, dan mesin bubut atau latte. Bahan yang digunakan pada proses pembubutan adalah mata bubut intan atau diamond yang kodenya YG6 sebesar 8 mm. Elektrodanya las LB26. Mata gerindanya bertipe flap disc, sehingga tujuan digunakannya untuk mendapatkan permukaan yang rata dan halus. Selanjutnya untuk proses pelumasan ada oil can. Masalah yang terjadi pada mesin decoiler yaitu ada bearing yang haus dan akhirnya pecah, serta ada piston rod yang tergores. Hubungannya adalah yaitu bisa menyebabkan penggulungan koil yang tidak dilakukan secara optimal, dikarenakan as silinder yang tergores sehingga tidak bisa berputar secara normal. Piston rod yang tergores sendiri terjadi karena pelumasan yang tidak baik, sehingga bearing pun menjadi aus dan pecah. Karena itu dilakukan preventive maintenance pada mesin decoiler, terutama pada bearingnya, yaitu minimal 6 bulan sekali, ya, supaya tidak terjadi kekurangan yang bisa menyebabkan gasnya menjadi kering, sehingga bearing menjadi aus dan pecah. Jadi ketika sudah pecah, pecahan bearing ini lalu menggores bagian piston rod. Karena itu juga sealnya menjadi rusak dan menyebabkan kebocoran oli. Dan solusinya ketika masalah ini sudah terjadi adalah pertama-tama mengganti bearingnya sendiri dan juga melakukan repairing atau memperbaiki piston rodnya. Langkah perbaikannya atau repairingnya, pertama, lepaskan dulu silinder hidrolik dari mesin decoiler dengan menggunakan kunci pipa. Yang kedua, membongkar silinder hidrolik. Di dalam silinder hidrolik itu terdapat piston silinder, penutup silinder, dan piston rodnya. Bagian-bagian tersebut harus dibuka dengan menggunakan kunci ring dan kunci ring 19 dan 22. Yang ketiga, membuka baut PA silinder dengan menggunakan kunci L6. Yang keempat adalah mengganti bearing yang pecah karena aus. Bearing yang pecah karena pelumasan bearing yang tidak dilakukan secara berkala, ini menyebabkan gasnya menjadi kering, sehingga dilakukan penggantian. Selanjutnya adalah proses repair. Yang pertama adalah pembubutan pada piston rod, yaitu repair piston rod ini dilakukan dengan mesin bubut.
Yang dilakukan adalah pemakanan logging hingga bagian yang tergores menghilang. Parameter pembubutannya berupa kecepatan potong, gerak makan atau feeding, dan kedalaman potong atau depth of cut. Untuk kecepatan potong sendiri sebesar 40 meter per menit. Gerak makan yang didapatkan dari rumusnya yaitu F besar sama dengan F kecil dikali N. Dengan F kecil adalah jarak yang ditempuh mata pahat dalam satu putaran, dengan satuannya adalah milimeter per putaran. Dan untuk piston rod yang kita lipat kali ini didapatkan nilainya sebesar 80 mm per putaran. Dan N-nya adalah putaran benda kerja yang didapatkan, yaitu didapatkan dengan rumus N sama dengan 1000 kali CS atau cutting speed per Pi kali D, dengan hasil N ini sebesar 106 rpm, sehingga didapatkan hasil gerak makan atau feedingnya yaitu sebesar 8480. Dan kedalaman potongnya sendiri adalah sebesar 10 mm. Selanjutnya kita lakukan proses pengelasan. Untuk proses pengelasan sendiri digunakan untuk mengisi bagian yang telah dibubut tadi. Bagian untuk penebalan ini disebut dengan hard facing. Las yang digunakan adalah jenis las OAW dan jenis apinya adalah api karburasi. Selanjutnya adalah proses pembubutan kembali untuk meratakan bagian-bagian yang tidak rata setelah dilakukan proses pengelasan. Karena setelah proses pengelasan maka akan timbul permukaan yang tidak rata. Dan pada tahap ini jenis part yang digunakan adalah part rata. Yang ke-8 adalah melakukan proses pemolesan, yaitu dengan menggunakan gerinda pada bagian las yang telah dibubut agar permukaan kasarnya menjadi halus. Yang terakhir adalah proses pengkruman, yaitu dilakukannya proses krum ini agar piston rod sendiri tidak mudah tergores dan berkarat. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pelumasan pada bearing harus dilakukan secara berkala agar gelasnya tidak menjadi kering sehingga bearing menjadi aus dan pecah. Jadi pada piston rod sendiri kerusakan atau goresan itu terjadi dikarenakan pecahan bearingnya, dan pecahan bearing sendiri dikarenakan terjadi karena pelumasan yang tidak dilakukan secara berkala, sehingga sangat penting dilakukan maintenance berupa pelumasan atau lubricate pada bearing. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang akan saya sampaikan adalah yaitu untuk pelaksanaan praktik lapangan harap dilakukan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang didapatkan bisa diterapkan ke depannya, dan juga menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan juga tetap gunakan safety sebelum melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah mempelajari dan memahami ilmu yang ada dari buku panduan dan ilmu yang diberikan oleh pembimbing lapangan dengan sungguh-sungguh. Sekian hasil presentasi seminar saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.